Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani wa syukurlahu ala taufiqih wa amtirani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman lisani wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu ala alihi wa ashabihi wa man tabahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini ya segala puji bagi Allah Ta'ala kita panjatkan, yaitu bisa terlaksana ya kajian online via Zoom ya dengan tema perjalanan menuntut ilmu bersama Al Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far hafizahullahu taala ya. Insyaallah hari ini kita akan menyimak bersama materi ya yang disampaikan oleh Ustadz. Semoga Allah senantiasa menjaga dan merahmati beliau beserta keluarga beliau. Amin Allahumma. Baik, sebelum kita memulai kajian atau memulai penyampaian materi oleh Ustadz, sebelumnya Ana ingatkan kembali ya bahwasannya untuk mempersiapkan diri dalam menyimak, mencatat dan menyiapkan pertanyaan bila ingin bertanya ya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan diamalkan. Tapi kita sebelum memulai materi masuk sesi ta'aruf, yaitu pemateri kita pada kajian hari ini yaitu Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far hafizahullah, alumni Universitas Al-Azhar Mesir dan saat ini sebagai mahasiswa aktif di Universitas Islam Madinah. Dan Ana sendiri sebagai moderator Abu Sofiyah dan Nafisa. Ya. Sekarang kita akan masuk kepada penyampaian materi. Sebelumnya kita sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ustadz. Alhamdulillah bi khair walhamdulillah. Insyaallah. Kepada Ustadz Abu Yusuf, Ana persilakan. Tafadhol masykur untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat yang mulia ini kita bisa berkumpul ya melalui Zoom dalam rangka untuk menuntut ilmu, mendengarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendengarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencatat ini menjadi suatu amalan saleh yang akan kita bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang perjalanan menuntut ilmu. Kalau kita berbicara tentang menuntut ilmu, berarti kita berbicara sesuatu yang sangat mulia. Betapa tidak, Imam Ahmad pernah mengatakan dalam sebuah perkataannya, al-ilmu la ya'diluhu syai'un in sahhat niyatuh. Menuntut ilmu itu adalah ibadah yang tidak ada tandingannya dengan ibadah-ibadah yang lain. Jika orang yang menuntut ilmu tersebut benar niatnya atau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam dia menuntut ilmu. Kenapa demikian? Karena menuntut ilmu ya, itu ada perbuatan yang mulia dan semua ibadah-ibadah yang lainnya itu butuh dengan ilmu. Oleh karenanya para ulama seperti Ibnu Ruslan di dalam Manzuma Az-Zubat pernah menyampaikan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang mengamalkan suatu amalan tanpa didasari oleh ilmu, maka amalannya itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena perlunya ilmu
di dalam semua ibadah yang kita lakukan. Ibadah-ibadah yang besar itu membutuhkan ilmu. Jihad misalnya, ya tidak boleh kita sembarangan untuk berjihad. Harus ada ilmunya dulu. Oleh karena kenapa para ulama menulis ya di kitab-kitab fikih mereka ada ahkamul jihad, hukum-hukum yang berkaitan dengan jihad. Begitu juga dengan haji. Haji membutuhkan biaya besar, haji membutuhkan tenaga yang kuat, ya. Kemudian kita jauh dari keluarga, kita kalau yang normal itu 40 hari berada di Mekah, ya. Jadi membutuhkan juhud yang sangat besar. Akan tapi kalau itu dilakukan tanpa ilmu maka sia. Oleh karena harus dengan ilmu. Oleh karena kita membahas suatu tema ini, tema yang sangat besar. Bagaimana para ulama dahulu sampai berdarah-darah dalam menuntut ilmu, mengorbankan semuanya, ya, jiwa raganya hanya untuk menuntut ilmu. Oleh karenanya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya Ar-Rihlah fi Talabil Hadis pernah menyampaikan, dan kitabnya masih ada sampai sekarang dan bisa kita baca, baik versi berbahasa Arab ataupun versi terjemahan itu sudah ada. Beliau pernah menceritakan bagaimana dahulu para ulama berjalan menuntut ilmu. Itu luar biasa. Kalau dibandingkan dengan kita sekarang, apalagi dengan kecanggihan teknologi yang ada sekarang, kemudian kita tidak menuntut ilmu, maka itu rugi sekali kita. Ya, maka sangat rugi. Dengan kecanggihan ini justru kita harus semakin giat dalam menuntut ilmu. Jangan sampai kita lalai, ya, tertipu dengan hal-hal yang menipu. Dikisahkan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi itu, dahulu para ulama itu berjalan menuntut ilmu. Perjalannya bukan 1 hari 2 hari, 1 bulan, ya, 1 bulan. 1 bulan berangkat, 1 bulan balik, 2 bulan. Itu pun cuma mencari satu hadis. Ketika itu Abu Ayyub, ya, Al-Ansari dari Madinah berangkat ke Mesir menemui Uqbah bin Amir, ya, menemui Uqbah bin Amir. Itu salah satu sahabat juga, tapi beliau memiliki kelebihan, pernah mendengar hadis dari Rasulullah SAW yang tidak didengar oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Sehingga Abu Ayyub Al-Ansari karena faedah dari rihlah itu mendapatkan sanad yang sangat tinggi dan juga mendapatkan bagaimana kita melihat adab dari seorang guru, bagaimana kita melihat kesungguhan seorang guru tersebut. Banyak faedahnya yang kita dapatkan ketika kita bermajelis langsung, bertatap muka dengan guru. Nah, itulah faedahnya kita rihlah dalam menuntut ilmu. Sampai di sana, ya, tentunya dengan bekal yang sangat banyak, ya. Oleh karena Imam Syafi'i itu kan pernah mengatakan bahwasanya seseorang tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Salah satunya adalah apa? Bulughah, yaitu bekal. Para ulama dahulu menyiapkan bekalnya. Ada roti, ya. Bahkan sampai roti-roti kering itu. Karena perjalanan sangat lama. Belum lagi airnya, ya. Nanti ketika mendapati sebuah sungai, ya mereka isi airnya. Jadi seperti itu pengorbanan mereka di dalam menuntut ilmu. Sehingga sampai di Mesir mendengarkan satu hadis, habis itu pulang lagi ke Madinah. Begitu juga dengan sahabat Jabir bin Abdullah. Nah, itu ke Syam itu. Ya, Syam itu kalau sekarang ada 4 negara. Yordania, Palestina, Suriah, dan Lebanon. Dan beliau berangkat ke sana. Karena Syam itu termasuk dulu pusat peradaban juga. Ya, pusat peradaban Islam juga di sana, juga di kota Madinah juga pusat peradaban Islam. Di negara Timur Tengah yang terkenal, ya, Irak, Baghdad, dan lainnya. Nah, itulah salah satu perjuangan ulama kita di dalam menuntut ilmu. Belum lagi Imam Ahmad. Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis, ya, hafal 1 juta hadis dan merupakan imam Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Beliau itu imam ahli sunnah wal jamaah. Kenapa dapat julukan imam ahli sunnah? Karena beliau itu mendapatkan ujian, cobaan, ya fitnah pada zaman khalifah ya. Zaman khalifah yang beliau hidup di zamannya itu. Dan ketika itu ada fitnah besar yang menimpa kaum muslimin, yaitu fitnah khalqil Quran. Yaitu orang-orang pada mengatakan Al-Quran itu makhluk. Akan tapi Imam Ahmad tegar dengan pendirian akidah ahlu sunnah, misalnya Al-Quran itu bukan makhluk. Dia kalamullah wa ghairu makhlukin. Ya. Sehingga beliau dijulukilah Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dengan berbagai macam ujian, ya disiksa di penjara, dan yang lainnya. Beliau menuntut ilmu keliling dunia. Disebutkan bahwasanya beliau itu keliling dunianya 2 kali. Tapi dalam rangka menuntut ilmu, bukan traveling ya. Kayak kita kan mungkin zaman sekarang itu jalan-jalan, tapi tidak ada ilmu yang kita dapat. Ya. Kalau Imam Ahmad tuh ya keliling dunianya mencari hadis. Oleh karena sekarang buah dari itu beliau mengumpulkan menjadi kitab yang berjudul Musnad, ya Musnad Imam Ahmad, dan sekarang sudah dicetak dan besar sekali ya, 52 jilid. Itu diterbitkan di Beirut ya, Muassasah Ar-Risalah Beirut dengan tahqiqnya Syekh Syuaib Al-Arnaud. Nah, itulah sekilas ya tentang perjuangan para ulama. Oleh karenanya dengan itu kita termotivasi untuk ya minimal kita mengikuti jalan mereka. Kalau kita seperti mereka sudah tidak mungkin ya. Berbeda antara langit dan bumi. Ya, kita dibandingkan para sahabat, dibandingkan tabi'in, tabi'in itu sudah perbedaannya sangat jauh. Tapi ya kita bisa mengikuti, setidaknya bisa mengikuti walaupun ya tidak sempurna. Oleh karenanya walladzina taba'uhum, orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi bukan sama dengan mereka, tapi yang mengikuti. Kalau sama 100% ya tidak, kita juga menyadar diri, tidak bisa kita disamakan dengan para ulama terdahulu. Ya. Tapi kita mengikuti jalan mereka, jejak-jejak mereka, dengan tentunya dengan tantangan yang lebih ringan. Ya, walaupun menurut kita berat, tapi ya tidak ada bandingannya dengan mereka. Mereka itu sampai ada yang kencing darah dalam menuntut ilmu, sampai menjual rumahnya, sampai bukan hanya rumahnya, atapnya ya, atapnya dijual, dan banyak sekali hal-hal yang menakjubkan kalau kita baca sejarah-sejarah tentang mereka menuntut ilmu. Ya kita tidak ada apa-apanya dibanding mereka. Ya, sama sekali tidak ada apa-apanya. Nah, dari situlah ya untuk baik itu di tempat yang apa namanya satu daerah, ya misalnya satu kota lah, cuma dia beda tempat. Jarak antara rumah dia dengan tempat itu mungkin setengah jam. Nah, itu juga bisa dikatakan rela. Kemudian berbeda kota misalnya. Ya, misalnya di Jakarta rumahnya, tapi dia merantau ke Jogja misalnya. Ya, itu rela juga. Coba ada yang tingkatnya lebih tinggi lagi, antar pulau misalnya. Nah, dia aslinya Jawa, dia rihlanya ke Sumatera atau rihlanya ke Kalimantan, ke Sulawesi gitu. Ada yang lebih lagi, bukan hanya antar pulau, ada antar negara. Mungkin ya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki. Ketika itu kita rihla ke negerinya para ulama, yaitu di Mesir. Ya. Alhamdulillah kita juga kuliah di sana, dan selama 5 tahun kita berada di sana. Ya, dengan berbagai macam rintangan yang ada, alhamdulillah kita bisa lulus ya. Dan sekarang alhamdulillah Allah kasih rezeki lagi untuk rihla lagi, yaitu di negeri atau di kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kota impian, ya. Oleh karenanya menuntut ilmu di Madinah itu kan impian semua orang, dan iman itu akan kembali ke sana. Innal iman la ya'ruju ilal Madinah kama ta'rujul hayyatu ila zuhriha. Ya, iman itu akan kembali ke kota Madinah sebagaimana serangga ulat itu kembali kepada sarangnya. Dan luar biasa, ya, kita bisa menuntut ilmu di sana, duduk di halaqah para
ulama as-salafiyin yang sepuh, ya. Di antaranya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah taala, bapaknya Syekh Abdul Razak. Ada di sana Syekh Saleh As-Suhaimi. Kemudian dengan para ulama yang lain, yang mana mereka luar biasa, ya. Hidupnya untuk ilmu, ilmu dan ilmu. Semangatnya tidak pernah pudar, mengajarkan kita adab, mengajarkan kita ilmu. Bahkan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad itu sekarang keadaannya sudah tidak bisa melihat. Dan beliau kalau ngajar itu kan pakai kursi roda, tidak bisa berjalan. Tapi semangatnya luar biasa, mengalahkan orang-orang yang muda. Padahal umur beliau sekarang sudah 89, ya hampir 90. Ya setahun lagi 90. Ya, hafizahullah taala wa ra'ahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau, menjaga beliau dari segala macam keburukan. Begitu juga ulama-ulama yang ada yang usianya masih muda di sana, ya, yang mengajarkan kita tentang adab dan ilmu. Itu luar biasa, ya kawan. Idahnya kita mulazamah, duduk di majelis para ulama, ya. Tentunya bukan untuk kesombongan, bukan untuk ini, tidak. Tapi bagaimana kita merasa kardil, ya kawan. Mungkin kita di tempat kita mungkin merasa paling wah gitu. Tapi Allah Akbar, ketika kita rihlah, tidak ada apa-apanya, ikhwan. Ya, kita melihat teman-teman dari negara Afrika itu yang hafalan kuat-kuat itu. Ya, tidak ada apa-apanya kita. Kita hafalan Al-Qur'an aja masih kadang lupa, kadang ini ya. Hafalan hadis apa lagi ya. Jadi mereka ada yang mungkin padahal secara fasilitas mereka terbatas. Ya, tidak seperti zaman kita sekarang atau di tempat kita. Sekarang kita alhamdulillah ya kawan, menuntut ilmu dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Akan tapi kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, sekarang memang dimudahkan. Akan tapi ya kadang banyak yang terluput. Ya keberkahannya itu kurang. Ya. Dahulu Imam Bukhari itu menulis Sahih Bukhari, ya itu enggak ada gadget, ya enggak ada HP, enggak ada laptop, ya. Tapi bisa menghasilkan karya yang fenomenal dan itu diakui oleh dunia dan menjadi kitab tersahih, ya. Kitab yang paling paling bagus lah setelah Al-Qur'an. Bayangkan itu. Zaman Imam Bukhari. Ya, abad kedua. Tahun abad kedua tiga lah, abad ketiga. Itu kan biasa. Bagaimana Al-Imam Al-Bukhari berkah. Ya. Sedangkan kita sekarang sudah punya Maktabah Samilah itu. Ada mesin pencari hadis. Ya kalau kita nyari hadis itu keluar semua. Ya, enggak perlu kita berjalan 1 bulan. Ya, 2 bulan. Enggak. Sekarang udah mudah. Akan tapi kan amalan kita jauh dari mereka gitu. Meskipun sudah banyak hadis, tapi ya itu keberkahannya itu kurang. Ya, dengan banyak kemaksiatan, dengan banyak hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah menjadi motivasi kita untuk terus menuntut ilmu ya, kawan. Dengan membaca biografi para ulama, kita bisa termotivasi di dalam menuntut ilmu. Nah, dari situlah saya termotivasi ketika itu ya untuk melanjutkan terus pendidikan ya, terutama di negeri-negeri ulama, mencari link-link yang ada. Dulu kita dari umum, dari SMK, kemudian Allah kasih hidayah kelas 1 ya, kelas 7 ya, kelas 7, 8, 9. Kelas 9 ya, kelas 9. Di satu SMK ya ketika itu. Allah kasih hidayah. Alhamdulillah. Ya dengan hidayah tersebut kita bisa belajar ya agama dengan ya runut lah. Ikut belajar-belajar ada di sebelah sekolah saya dulu ada sebuah pondok ya, pondok kecil tapi insya Allah barokah sampai sekarang ya pondoknya masih ada. Itu diajarkan di situ kitab-kitab para ulama ya, kita belajar bahasa Arab ya meskipun butuh waktu lama saya dulu memahami bahasa Arab itu 2 tahun ya. 2 tahun itu saya masih belum bisa-bisa itu ya. Karena mungkin ya itu tadi masih banyak kemaksiatan-kemaksiatan mungkin ya, kotornya hati, kotornya
Oleh karena Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Khulasah Ta'dhimil Ilmi itu ada 2 sebab ilmu itu tidak masuk ke dalam dada seseorang. Karena ada fitnatus syahwat dan fitnatus syubhat di dalam hatinya. Ya. Dan itu dikatakan para ulama itu najisnya hati. Ya. Najisnya syahwat, najisnya syubhat. Mungkin masih banyak pikiran-pikiran, aliran-aliran sesat di dada-dada kita. Ya, masih banyak kemaksiatan-kemaksiatan kita pikirkan, yang kita lakukan. Ya itulah sehingga ilmu itu akan masuk itu susah. Kalaupun masuk itu cepat sebentar, habis itu hilang lagi. Ngafal Al-Qur'an 1 lembar ya, habis itu berdiri hilang 2 lembar. Ya itulah sebab kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Oleh karena kita harus introspeksi diri ya dan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan dari Allah agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situlah kita berusaha terus ya, tidak menyerah sampai akhirnya saya melanjutkan perjalanan ketika itu karena memang ditawarkan untuk ikut apa dulu itu ya, bidik misi atau SNPTN ya kalau nggak salah. Nah, itu ke negeri-negeri itu. Karena memang kata guru-guru saya yang di sekolah itu yang dapat ranking 1 sampai 5 itu dapat fasilitas itu didaftarkan bahkan. Ya saya enggak daftar sendiri, didaftarkan. Saya ketika itu udahlah saya enggak minat sebenarnya. Ya namanya ya biar menjaga perasaannya. Ya udah kita ikut aja, kita ikut saja apa arahan dari guru tersebut. Ya tapi dalam hal berdoa semoga tidak diterima. Ya ada triknya, ada tips dan triknya kita tidak diterima ketika itu, yaitu kita memilih jurusan yang sangat tinggi kualitasnya, sedangkan kita tidak ada di bidang tersebut. Akhirnya saya milih ketika itu jurusan arsitek di Universitas Gadjah Mada, ya di UGM. Itu jurusan yang pertama, pilihan yang pertama. Ya, saya yakin pasti saya tidak akan diterima karena ya bukan bidang saya di situ. Kemudian yang kedua saya milih jurusan apa itu? Di Unair, ya kalau nggak salah. Unair itu di Surabaya, Universitas Airlangga. Alhamdulillah dua-duanya saya tidak diterima. Itu kan senang saya. Ya, alhamdulillah saya bahagia. Kemudian masih ditawarkan lagi untuk ke perguruan tinggi negeri Islam. Ya, ketika itu ya kita yang dekat-dekat saja di Unisa ya, UIN ya, UIN Surabaya itu sama di Malang. Ya, saya juga berdoa agar tidak diterima juga. Saya juga sudah males lah sekolah-sekolah di negeri-negeri itu. Ya, karena mungkin campur baurnya dan lain sebagainya. Sampai akhirnya ya udah dua-duanya empat-empatnya itu saya tidak diterima dan saya mencoba untuk daftar ke Jakarta. Ya, Jakarta itu di sana ada Lipia. Ya qadarullah wa masyafa'al ya. Setelah banyak rintangannya memang saya sadar juga saya belum pandai bahasa Arab ketika itu ya. Sekarang pun juga masih belajar. Akhirnya saya ikut tes dan tidak diterima. Tidak terima. Tapi saya punya opsi lain ketika itu. Ya saya di LC ya namanya. Ya itu sekarang ada di Bekasi di daerah Pondok Gede ya, di Pondok Cikunir. Nah, itu sekarang punya gedung sendiri. Dulu zaman saya masih numpang-numpang gedung. Nah, sekarang alhamdulillah sudah ada gedung sendiri di Cikunir itu ya. Nah, itu selama 1 tahun kita belajarnya memang tingkatnya 1 tahun ya di satu. Yang dipelajari ya sama dengan yang di Lipia ya kitabnya, tapi diselesaikan dengan cepat gitu. Alhamdulillah dari situ saya mulailah titik untuk bisa paham bahasa Arab. Awalnya 3 bulan pertama saya belum bisa mengikuti. Ya, dosen ketawa, anak-anak ketawa, saya ikut ketawa padahal enggak paham. Jadi ya itulah proses ya, namanya proses ya kita harus jalani saja. Kita harus sabar ya menjalani. Tapi saya terus minta kepada Allah dan saya tidak menyerah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan ya pintu untuk dibukakannya ya hati dan pikiran kita di dalam menuntut ilmu apalagi memahami bahasa Arab. Terkadang orang baru ikut pelajaran satu bahasa Arab 1 kali, 2 kali. Ustaz saya enggak paham-paham, baru 1 kali, 2 kali. Ya, belum bertahun-tahun. Ya, jangankan antum, Imam Al-Kisai yang sekarang terkenal
menjadi imam besar di ilmu lughah ya, terutama di bidang nahwu, beliau itu baru ngeh ya, baru sadar, baru bisa nangkap pelajaran itu umur 40 tahun. Jadi selama umur-umur sebelum itu ya beliau blank gitu. Tapi beliau tidak menyerah. Ketika itu memang sempat menyerah. Akan tetapi ketika keluar melihat semut ya, mau keluar lah mau pulang mungkin ya. Melihat semut. Nah, semut itu jatuh bangun, dia membawa makanan ke atas ya, di punggungnya. Kemudian jatuh. Lalu dia tidak menyerah semut itu. Semut itu tidak menyerah. Dia ke atas lagi, bawah lagi, ke atas lagi, ke bawah lagi. Sampai mungkin berpuluh-puluh kali, sampai akhirnya dia berhasil. Dari situlah Imam Kisai itu termotivasi. Kalau semut saja bisa, tidak menyerah, kenapa saya manusia itu menyerah? Sedangkan saya diberi akal. Akhirnya beliau balik lagi ke tempat dia belajar, dan beliau serius, dan mungkin dapat taufik dari Allah. Akhirnya beliau menjadi imam besar. Nah itulah ya, yang itu hal-hal seperti itulah yang harus menjadikan kita motivasi. Jangan sampai kita belajar bahasa Arab 1 kali, 2 kali, udah Ustaz, saya enggak paham. Ya wajar. Bahkan mungkin antum 10 kali, 20 kali ikut enggak paham, itu ya sebenarnya wajar aja. Butuh waktu yang lama, apalagi mungkin antum tidak ada basic sama sekali. Dari nol misalnya. Saya dulu dari nol juga. Saya dari umum. Ya harus sabar. Ya. Tapi betapa banyak orang-orang yang sabar, kemudian dia terus istiqomah. Akhirnya Allah bukakan. Dan Allah kan menguji. Nggak mungkin orang-orang tidak diuji oleh Allah SWT. Benar enggak ini niatnya? Ya. Benar enggak ini pengen bisa bahasa Arab? Kalau enggak benar ya apa namanya ya nanti akan menerima akibatnya nanti. Tapi kalau niatnya benar karena Allah bersungguh-sungguh pasti ada jalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jahada fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang berjihad di jalan Allah bersungguh-sungguh menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Menempuh jalan-jalan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lanahdiyannahum subulana, akan dibukakan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan dibukakan. Oleh karenanya ada sebuah pepatah yang sangat bagus itu manjahada ya, manjadda wajahad. Ya, manjadda wajada. Orang yang bersungguh-sungguh dia dapat. Ya. Dalam perkataan yang lain, man sabata nabat. Siapa yang benar-benar dia itu sungguh-sungguh, dia akan meraih hasil yang maksimal insya Allah. Nah, akhirnya saya belajar di Elsia dan alhamdulillah semester pertama ya karena memang keterbatasan ilmu kita, akhirnya kita mendapatkan hasil yang ya menurut saya itu sudah bagus ya, jayyid. Ya dengan awalnya dari nol, kemudian dan persaingan juga ketat ya, rata-rata yang di sana sudah alumni pondok-pondok ya, sedangkan saya alumni bukan pondok. Pernah pondok cuma pondok apa? Pondok kalong ya, santri kalong yang pulang pergi ya. Ya sebenarnya enggak mondok, cuma ya belajar ikut-ikut belajar aja di pondok gitu yang di Pasuruan itu. Nah, sampai akhirnya semester 2, nah dari situlah saya juga mulai subhanallah, Allah kasih jalan, banyak jalan ya. Sampai akhirnya Allah bukakan, ya alhamdulillah keluar sana, kita menjadi salah satu alumni atau lulusan terbaik ketika itu ya. Nah itulah yang mau saya katakan bahwasanya jalan Allah Subhanahu wa taala itu terbuka lebar bagi seseorang yang mau bersungguh-sungguh, mau benar-benar berjihad ya dalam menuntut ilmu. Nah, setelah itu saya juga daftar lagi ya, karena 1 tahun ya kemudian kita butuh kampus lagi ya. Daftar lagi ke Libya ya qadarullah. Tidak diterima lagi sehingga saya 2 kali ditolak. 2 kali ditolak di Libya ketika itu ya sudah. Ya mungkin belum rezekinya. Dan akhirnya kita mencoba ke berbagai macam perguruan tinggi yang ada di Jakarta ketika itu saya daftari semua. Ya, ya saking pengennya apa sih? Saking pengennya kita belajar agama. Ya, saking pengennya kita belajar agama yang benar. Ya karena kita sadar bahwasanya hidup itu untuk ibadah kepada Allah. Ya, kalau kita tidak belajar, apa yang mau nanti kita bawa? Apa bekal apa yang menjadi hujah kita nanti di hadapan Allah kalau kita tidak belajar ya. Jadi itulah yang menjadi apa namanya pikiran kita ketika itu. Sehingga ya udah yang penting saya belajar. Sampai ada tawaran dari teman untuk ke Mesir ketika itu. Nah, saya tidak terpikir sebelumnya untuk ke Mesir ya karena
Ya saya tak tahu gitu. Sampai akhirnya ada ajakan, tawaran, kemudian suruh daftar sama temen, ya sudahlah saya coba daftar karena juga biayanya ketika itu terjangkau ya, biaya pendaftaran cuma 100.000. Ketika saya sudah pulang kampung, saya di Pasuruan, Jawa Timur, dan tesnya saya ketika itu di Malang. Ya alhamdulillah, eee, di Madinah karena di Madinah, di Mesir afwan. Di Mesir itu karena tesnya jelas ya, berbeda ya. Ini saya berbicara sedikit tentang perbedaan Mesir dan Madinah. Jadi kalau di Mesir masuknya itu jelas. Masuknya jelas bagaimana? Ada tes tulisnya. Jadi, eee, nilainya segini, bisa masuk ke Mesir. Tapi kalau Madinah ya ikhwan, tidak bisa seperti itu. Madinah itu tidak ada kriteria khusus, tidak ada apa ya, patokan yang jelas. Jadi ya mengalir begitu saja. Kadang ada orang yang nilainya bagus di pondok, mungkin bahkan dia juara satu terus, belum tentu dia diterima. Ada yang mungkin hafalan Al-Qur'annya bagus ya, mungkin hadisnya juga begitu. Kemudian dia dapat rekomendasi surat tazkiyah dari para ulama misalnya. Ada yang mendapatkan dari Syekh Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram, tapi tidak masuk. Jadi memang tidak ada kriteria yang jelas. Oleh karenanya, sering saya ditanya, "Bagaimana Ustaz caranya bisa masuk UIM, Universitas Madinah?" Ya saya jawab, goib gitu. Ya memang tidak tahu. Yang penting antum ikuti saja prosedurnya, ya nanti tinggal tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali ke kisah ke Mesir. Akhirnya saya keterima di Mesir dan persiapan untuk berangkat tahun 2015 ya, 6 tahun yang lalu. Akhirnya saya berangkat ke sana. Alhamdulillah di sana kita dimudahkan semuanya ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau di Mesir itu ya beasiswanya tidak full. Jadi dia beasiswanya pendidikan saja. Jadi kuliahnya gratis tidak bayar. Cuma kita hidup sendiri gitu. Maksudnya eee, cari kontrakan sendiri, cari makan sendiri gitu ya. Ala kulli hal semuanya dimudahkan, karena memang kita juga bukan orang yang berkecukupan ketika itu, ya sudah kita sambil kerja ketika itu dulu di sana untuk ya menopang kehidupan sehari-hari. Eee, Ketika itu ya kita kerja di rumah makan ya, karena minimnya pengalaman dan skill, ya sudah kita kerja yang memang kita bisa saja. Ya kita di rumah makan ya mungkin, dan itu pun kerjanya cuma 1 pekan sekali, ya enggak setiap hari ya enggak. Dan itu alhamdulillah, gaji 1 hari itu ya bisa hiduplah 1 pekan ya, bisa hidup 1 pekan. Ya itu yang saya syukuri, yang penting bisa makan, eee, tempat tinggal ada, dan yang paling penting lagi apa, bisa terus menuntut ilmu, itu yang paling penting, ya. Oleh karenanya, ya kita sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu gitu. Sampai akhirnya Allah mudahkan, berjalan 1 tahun, 2 tahun, kita pergi umroh, ya pergi umroh ya dengan nabung sedikit demi sedikit, dan bantuan dari para ulama ketika itu ya, para guru-guru kita dari para masyayikh, dikasih beberapa uang untuk berangkat. Dan alhamdulillah ketika itu biaya umroh dari Mesir ke Saudi murah sekali ya, 5 juta. Cuma 5.450.000 ya ketika itu. Dan kita 1 bulan di Saudi. Nah, dari situlah titik saya mendaftar ke Universitas Islam Madinah. Sebelumnya sudah sih, 2014 itu saya sudah mendaftar di Madinah, cuma ya itu tadi, enggak masuk-masuk gitu. Sampai akhirnya ya saya pilih opsi yang lain ketika itu. Nah, sampai 2017 itu, 3 tahun setelahnya saya daftar lagi, langsung tes di sana, muqabalah. Jadi, bisa muqabalah. Ya kalau kita datang langsung ke kampus itu bisa muqabalah. Dalam artian kita tes wawancara ya kalau bahasa kita. Kita ditanya ketika itu hafalan Al-Qur'annya berapa, kemudian tentang akidah, di mana Allah Subhanahu wa taala, tentang saqofah Islamiyah, tentang pengetahuan kita secara umum ya terhadap agama Islam, tentang peperangan Nabi, tentang istri-istri Nabi, tentang hukum ini dan hukum itu. Alhamdulillah kita jawab dengan ilmu yang kita ketahui. Setelah itu ya sudah kita pergi ya. Selesai sampai akhirnya kita apa namanya, balik lagi lah. Pokoknya kita 1 bulan di Mesir, dan alhamdulillah ketika itu saya nginepnya
di Universitas Islam Madinah ya. Karena memang ketika itu umrohnya itu kan backpacker ya, bukan umroh yang formal gitu ya, yang dapat hotel, dapat makan, tersedia gitu bukan. Ini yang kita umroh apa adanya gitu. Yang penting bisa umroh lah gitu. Mau tidur di mana, mau makan apa terserah gitu. Alhamdulillah saya banyak teman ya di Universitas Madinah ketika itu. Ya alhamdulillah ada tempat tinggal di situ ya, di rumah-rumah atau di asrama-asrama teman-teman kita. Dan ketika itu juga makan juga kita makan bareng sama teman-teman, ya alhamdulillah Allah kasih kemudahan. Sampai 2018, ya nama saya masih belum muncul juga di Madinah gitu. Ya udah saya lanjutkan pelajaran di Mesir, kuliah di Mesir, alhamdulillah, belajar kita dengan para ulama sampai pada 2019. Ya 2018 itu saya ke Saudi lagi. Ya kalau 2017 itu untuk umroh, 2018 Allah kasih rezeki kita untuk haji. Ya, untuk haji. Alhamdulillah ya dengan kemudahan Allah Subhanahu wa taala, dengan segala macam pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang diberikan kepada kita, kita bisa haji. Dan ya lagi-lagi kita nginepnya di Madinah juga, di Universitas Madinah. Ya ketika ya waktu hari H, ya hari H ya itu hari manasik-manasik hajinya itu ya kita di Mekah. Tapi setelah itu ya kita di Madinah. Kebetulan waktu kita di Mekah itu kita bantu-bantu jamaah ketika itu, jamaah hajinya siapa, Ustadz Nuzul, ya Ustadz Muhammad Nuzul Zikri. Ya kita ya sempat ngobrol-ngobrol juga sama beliau, alhamdulillah banyak sekali faedah-faedah yang kita dapat. Ya sampai akhirnya saya pulang lagi ke Mesir. Nah, jadi itulah singkat cerita tentang perjalanan ya, singkat cerita tentang perjalanan kita sampai pada akhirnya tahun 2019. Ya, dan memang ketika haji itu saya berdoa kepada Allah di padang Arafah itu, yang memang di situ adalah waktu mustajab dan tempat yang mustajab. Ya, jadi tidak kita sia-siakan itu. Ya, beberapa jam itu memang betul-betul kita berdoa, ya Allah. Salah satu doa yang saya panjatkan ya selain ya kita minta ampun, nanti kita minta surga, ya semoga Indonesia menjadi negeri yang aman. Ya, menjaga pemimpin-pemimpin ya agar diistiqomahkan, agar diberi taufik untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa itu, kemudian kita berdoa, ya Allah, ya berilah hamba-Mu ini rezeki untuk bisa menuntut ilmu di Haramain, ya di dua negeri, di tanah suci ini, ya di Universitas Islam Madinah gitu. Itu yang saya minta ketika itu. Alhamdulillah setahun setelah itu memang Allah ijabah. Tahun 2019 lah baru saya diterima di Universitas Islam Madinah. Setelah berbagai macam lika-liku yang kita alami, cobaan-cobaan, ujian-ujian ya, yang sudah saya tuliskan semuanya di buku saya ini ya, tentang kisah-kisah itu ya. Mungkin bisa didapatkan, bisa di-download di PDF-nya atau mungkin bisa bisa langsung beli bukunya, enggak masalah. Di situ sudah saya sebutkan secara lengkap ya. Ya meskipun kita ambil poin-poinnya dan sekarang kita jelaskan poin-poinnya saja. Lalu kita keterima di Madinah 2019 dan itu dilema bagi saya. Ya senang-senang, cuma kan saya ketika itu sudah semester 7 di Mesir itu. Ya tinggal selangkah lagi kita sudah lulus S1. Tapi ala kulli hal ya, ya sudahlah, ya mungkin saya langsung konsultasi dengan beberapa asatidzah yang ada di Indonesia. Bagaimana ini Ustaz? Ya, yang anak kenal ya. Mereka rata-rata menyarankan tuh ambil saja Ustaz, ya ambil saja. Karena belajar di Madinah itu kesempatan yang langka, tidak semua orang bisa ke sana dan jangan disia-siakan gitu. Sampai pada akhirnya ya udah saya berangkat dan di Mesir masih semester 7. Nah, memang saya juga masih aktif di Mesir itu. Jadi kuliah saya masih aktif. Jadi saya sempat kuliah 2 negara gitu. Bulan Januari setelah kita liburan 2020 sebelum corona itu datang, saya sempat ke Mesir lagi untuk ujian. Nah, saya baru selesai S1 itu 2020 kemarin. Waktu corona agak tinggi-tingginya itu saya berangkat ke Mesir
Nah, ini mungkin salah satu hikmah dari COVID-19 bagi saya ya. Ya kan, karena kuliah di Madinah kan serba online, jadi kita bisa pulang, sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah yang tertinggal itu. Nah, itulah hikmah yang sangat besar bagi saya, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah selesai S1 saya di Mesir, dan waktu bulan Oktober ya, Oktober itu alhamdulillah kita juga, eee, apa, berangkat ke sana ya. Itulah, kisah-kisah ya atau singkat perjalanan kita, dan sekarang di Madinah semester 4. Dan alhamdulillah kita juga mengambil jurusan yang berbeda. Ketika di Mesir kita ambil jurusan Syariah Islamiyah wal Qanun. Ya, yang banyak membahas tentang fikih ya, dan, usul fikih dan yang lainnya. Adapun di Madinah kita mengambil jurusan hadis ya, hadis yang lebih banyak ke ilmu hadis, kemudian menghafal hadis dan yang berkaitan dengan hal itu. Dan sekarang sudah semester 4 dan kuliah masih online, ya, kuliah masih online. Ya, sebagaimana kita sekarang belajarnya online. Nah, itulah musibah sekarang yang diturunkan oleh Allah SWT kepada umat Islam ya, di dunia secara umum. Tentunya itu untuk kita introspeksi diri, untuk kita muhasabah kemaksiatan-kemaksiatan yang telah kita lakukan. Ya, dengan itulah semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat ya musibah ini sehingga kita bisa hidup dengan normal ya, bisa kemana-mana dengan normal tanpa PCR ya itu ya. Eee, tapi sekarang sudah ada vaksin ya, semoga itu meringankanlah beban atau setidaknya ya, bisa mencegahlah gitu kan. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan di dalam menuntut ilmu. Nah, itulah, eee singkat ya. Namun ada beberapa hal yang perlu Ana sampaikan bahwasanya memang kalau di Mesir yaitu secara akidah yaitu berbeda dengan akidah yang kita yakini sekarang, yaitu as-salafiyah. Ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah di sana lebih menganut ke pemahaman Asy'ariyah ya, yang apa namanya, tahfidz ya, berpemahaman tahfidz dalam, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahkan takwil ya. Kemudian secara fikih, ya kita hampir sama, kalau di sana lebih, madhab ya, memakai madhab. Alhamdulillah kita juga memakai madhab ya. Kalau di Madinah kan memang Hambali, ya kalau di Mesir itu 4 madhab, yang diakui dalam Islam ya. Dan itu tidak ada masalah ya, tidak ada hal yang dipermasalahkan, yang dipermasalahkan adalah ketika kita ta'assub ya, ta'assub dalam madhab itu. Kalau kita belajar melalui madhab ya itu memang anjuran para ulama seperti itu. Cuma yang dilarang adalah fanatik buta. Ya seolah-olah madhab itulah Nabi Muhammad SAW yang 100% benar. Ya itu tidak boleh seperti itu. Nah, kita jadikan madhab itu metode belajar kita agar lebih runut ya itu. Itu nasihat para ulama. Lalu kalau di Mesir itu ya pakai tasawuf mereka, sufi. Ya. Ya namun ya alhamdulillah saya tidak mengikuti hal-hal yang seperti itu. Saya belajar kepada ulama yang salafiyun di sana, Ahlussunnah wal Jamaah. Ya semoga Allah SWT menjaga mereka, ya guru-guru kita yang ada di sana. Nah, berbeda dengan di Madinah. Kalau di Madinah itu ya memang akidahnya seperti yang kita yakini, yaitu akidah salafiyah, ya Ahlussunnah wal Jamaah, akidah madhab ahlul hadis ya kalau kata, banyak kalangan ya, atau al-asariyah, mengikuti asar, ya, mengikuti asar. Nah, itu kalau di Madinah. Kemudian dalam fikihnya lebih ke belajar Hanabilah ya, fikih Hambali. Meskipun diajarkan juga fikih perbandingan mazhab ya. Lalu perbedaan-perbedaan yang lain kalau di Madinah itu beasiswanya full ya. Kita dapat apa mukafaah ya. Jadi kita kuliah tapi digaji. Kalau di Indonesia atau kalau kita jadi pekerja kan kita kerja dulu baru digaji ya kan kalau di perusahaan ya. Jadi karyawan kita. Tapi kalau di Madinah itu kita belajar, kita digaji.
Dan gaji kita tidak kalah dengan UMR yang ada di Indonesia. 1 bulan kita dapat 4 jutaan. Ya, sekitar lah, hampir 4 juta. 3 juta sekian. 850 real tambah 150. Tapi secara umum 800. Nah, kemudian belum lagi beasiswa yang lain asrama kita dapat. Lalu makan ya, makan alhamdulillah tinggal kita ngambil. Belum lagi setiap sore kita bisa sholat di Masjid Nabawi ya, tentunya setelah perkuliahan itu selesai ya, karena kita kuliah dari pagi sampai siang ya, atau dari siang sampai malam sampai maghrib ya. Jadi ada 2 sesi itu. Ada juga sih yang mungkin kuliah malam, tapi saya yang pernah itu pagi sama siang saja. Nah, kemudian bisa umroh setiap pekan ya, atau mungkin setiap hari, cuma enggak mungkin kalau setiap hari ya. Biasanya teman-teman ya sepekan sekali. Ya, hari Kamis berangkat, ya Jumat pulang. Karena memang jarak antara Madinah dan Mekah itu kalau pakai bis ya, pakai bis atau mobil ya biasanya 5 jam sampai 6 jam. Lalu haji bisa ya, setiap tahun, baik itu yang gratis maupun yang berbayar. Tapi kalau mahasiswa biasanya dapat jatah ya minimal ketika di Madinah itu 1 kali haji. Bisa juga sih berkali-kali kalau dia jadi petugas misalnya. Dan itu pun nanti digaji lagi gitu. Jadi memang nikmat dunia akhirat kita dapat. Ya, kita dapat. Belum lagi setiap liburan kita difasilitasi untuk pulang, diberi tiket pesawat PP gratis. Ya, Saudi Airlines. Ya, setiap liburan musim panas. Jadi kita ada liburan musim dingin dan liburan musim panas. Karena kalau dingin memang dingin sekali, panas panas sekali ya. Alhamdulillah di Indonesia ini tidak seperti itu ya, stabil-stabil aja gitu. Tidak terlalu panas juga, tidak terlalu dingin juga gitu. Kecuali ya di tempat-tempat tertentu, misalnya mungkin di puncak dan tempat yang lain gitu. Ala kulihal, itu ya sekilas tentang Madinah. Tapi ya itu kan yang nikmat-nikmat saja. Ada hal yang mungkin sering lupa dibahas, yaitu amanat. Ya, nikmat sudah kita bahas, amanatnya itu berat ya. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat seperti itu, ya nanti kan amanatnya semakin berat bagi kita. Kita harus belajar lebih serius, kita harus lebih giat lagi, kita harus menjadi orang yang bermanfaat, berdakwah ketika pulang. Itu amanat yang kita emban tuh lebih berat itu. Karena hisabnya juga berat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak serius. Itu yang menjadi beban, ya itu menjadi hal yang kita takuti ya. Jadi bukan hanya enak-enaknya saja yang kita rasakan, tapi ada hal yang berat ya, pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu yang menjadikan kita sekarang ya harus lebih hati-hati lah ya dalam menuntut ilmu, dalam hal-hal yang berkaitan dengan ilmu ya, kita hati-hati. Ya, karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang korek api neraka itu bukan orang-orang yang maksiat ya. Maksudnya bukan ahli maksiat, orang-orang zina, orang-orang minum khamr, tapi korek api neraka itu orang-orang yang berilmu. Ya. Awwalu man tusya'aru bihi an-naru yaumal qiyamah. Ya, yang pertama itu alim, orang yang berilmu. Kedua, mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah. Yang ketiga adalah ya orang-orang yang rajin infak. Wah, lalu gimana dong Ustaz? Nah, kenapa orang seperti ini jadi korek api neraka? Karena apa? Niatnya salah. Yang alim pengen dikatakan dia alim. Alama dia. Ya, enggak ada orang sealim dia. Jadi bukan karena apa? Bukan karena Allah menuntut ilmu, cuma karena pengen dipuji orang. Waliyadzubillah. Kemudian yang mujahid itu ya pengen dikatakan dia betul, dia pemberani, dia ini dan itu. Lalu yang orang yang rajin sedekah pengen disebutkan, Pak Fulan, donatur besar. Hanya untuk itu gitu. Makanya menjadi korek api neraka. Yang seharusnya ilmu itu dituntut Allah Subhanahu wa taala, tidak dituntut untuk mendapatkan pujian-pujian yang sesaat, kenikmatan-kenikmatan dunia yang sesaat. Ya, dalam sebuah hadis yang lain ya, lam yarah raihatal jannah. Orang-orang yang niatnya dunia di dalam menuntut ilmu, maka dia tidak akan mendapatkan
atau tidak bisa mencium baunya surga. Ini kan apa? Wa'id, ancaman bagi kita ya kawan. Ya. Agar senantiasa menjaga niat di dalam menuntut ilmu. Jangan kita merasa sok besar ya, merasa paling ini paling enggak. Kita harus jadi orang yang tawadhu. Jadi orang yang selalu merasa ya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nahnu fuqara, ya. Kita ini orang-orang yang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul ghani, Allah yang maha kaya. Ya. Ini jahil. Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu. Oleh karena kita berusaha menuntut ilmu, kita perbaiki niat kita terus. Oleh karena Imam Ahmad itu kan sudah kita sebutkan hafal 107 hadis, keliling dunia, punya musnad ya. Dan beliau salah satu imam madhab yang diakui. Ya, sampai sekarang nama-nama beliau kan disebut terus, dapatkan doa dari kaum muslimin. Ketika membahas atau menyebutkan suatu hadis ya, kadang dikatakan qala al-Imam Ahmad rahimahullah. Tidak akan rahmat. Tapi ketika ditanya beliau, dan ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Khulasah Ta'dhimil Ilmi, ya, hal talabta ilma lillah? Wahai Imam Ahmad, apakah kamu menuntut ilmu itu sudah karena Allah? Sudah karena Allah. Imam Ahmad sebenarnya kalau jawab iya, ya wajar-wajar saja. Dengan prestasi yang seperti itu, dengan kontribusi tentang kepada Islamnya yang luar biasa seperti itu, ya wajar mungkin kalau beliau menjawab, "Na'am, talabtuhu lillah" misalnya. Tapi Imam Ahmad tidak seperti itu. Ya mungkin kalau kita di posisi Imam Ahmad kita jawabnya seperti itu. Tidak terlalu pede, tidak punya rasa takut kepada Allah. Tapi Imam Ahmad itu kan orang yang memiliki rasa takut kepada Allah ya. Nah, warok ya, menjaga hati, menjaga keikhlasan. Sehingga beliau mengatakan lillahi aziz. Itu jawaban beliau. Menuntut ilmu karena Allah itu berat. Sekelas Imam Ahmad mengatakan seperti itu, apalagi sekelas kita yang levelnya ya antara bumi dan langit ya. Jauh sekali. Tidak selevel sedikit pun. Tapi kata Imam Ahmad, ya karena menuntut ilmu itu sesuatu yang saya sukai, ya saya menuntut ilmu. Nah itu jawaban Imam Ahmad. Makanya kita harus jaga niat terus kita introspeksi diri. Karena niat ini ya sesuatu yang berat. Kita mengklaim diri kita ikhlas tuh enggak bisa. Ya, berat sekali. Beberapa ulama mengatakan bahwasanya ya ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Aku tidak pernah mengobati sesuatu yang paling sulit dari diriku ini kecuali daripada niatku. Ya sulit sekali. Kadang li'annaha tataqallabu alayya, karena niat karena Allah, kadang ada niat-niat dunia. Nah, itulah ya yang harus kita benahi ya dalam menuntut ilmu. Jangan sampai kita salah sehingga kita terjerumus ya ke dalam neraka jahanam yang Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan bagi orang-orang yang sombong, bagi orang-orang yang riya ya, bagi orang-orang yang merasa dirinya itu paling ini dan paling itu, yang paling berjasa misalnya, paling ini ya. Kita berlindung dari Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita ya di dalam menuntut ilmu, dalam menjaga niat. Karena itu semuanya kembali lagi kepada hati kita ya. Semakin kita terus berjuang, ya semoga itu dinilai menjadi amalan soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ya, kita menuntut ilmu, berjuang, jangan sampai kita menyerah. Ya mungkin awalnya menuntut ilmu enggak karena Allah. Tujuannya pengen dapat jodoh, dapat mungkin dapat pekerjaan. Tapi ketika itu jalani terus, jangan sampai berhenti di situ. Terus istighfar, minta ampun kepada Allah. Ya. Karena bisa jadi kita niat awalnya dunia, tapi di pertengahan jalan atau mungkin di akhirnya kita niat karena Allah. Nah, itu makanya harus istiqomah. Ya. Oleh karena belajar itu sampai kapan? Ya sampai kita mati. Sampai kita diwafatkan. Minal mahbarah ilal makbarah kalau kata Imam Ahmad.
dari tinta-tinta yang kita tulis, dari catatan-catatan yang kita kumpulkan sampai makbarah, sampai kuburan. Nah, itulah karena hakikatnya kita sukses itu setelah kita menginjakkan kaki kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebelum itu, meskipun punya rumah gedongan, punya harta miliaran, punya mobil mewah berapa ya banyaknya, itu bukan sukses itu, ya. Itu malah bisa membinasakan kita ya kalau kita salah memakainya ya, tidak digunakan di jalan Allah. Karena memang kebutuhan kita itu sedikit ya sebenarnya dalam dunia ini. Kita makan, kita misalnya punya beras 1 ton, yang kita makan berapa sih? 1 piring. Ya mungkin 1 hari 3 piring, 2 piring lah. Ya. Kita punya mobil 10, berapa yang kita pakai? 1. Ya. Kita punya rumah luas, 1 hektar misalnya rumah kita. Yang kita pakai tidur itu berapa sih? 1 ruangan, kamar. Jadi kebutuhan manusia itu sebenarnya sedikit, akan tapi apa? Yang menjadikan banyak itu nafsu kita. Nafsu ya? Serakah kita. Karena manusia itu memang serakah terhadap dunia. Kalau seandainya dia dikasih 2 gunung emas, pasti dia nyari yang ketiga. Ya. Nah, itulah yang harus kita tundukkan dengan ilmu, ya, nafsu-nafsu, keserakahan ya. Ambisi-ambisi dunia kita yang besar itu bisa kita tundukkan. Kalaupun kita diberi nikmat menjadi orang kaya, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kecukupan dalam harta, maka kita gunakan di jalan Allah. Sebagaimana dulu para sahabat, ya, Abu Bakar termasuk orang yang kaya, Abdurrahman bin Auf orang yang kaya, Utsman orang yang kaya, tapi digunakan untuk membantu agama Allah. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, "In tansurullah yansurkum." Kalau kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian. Sekarang kita punya kontribusi apa dalam agama Allah? Kita punya ilmu, ya kita ngajar. Kita bisa baca Al-Quran, kita ngajar anak-anak ngaji, baca Al-Quran. Kita punya skill di kemampuan media misalnya. Ya kita bantu para asatidzah. Ya, untuk publikasi kajian-kajiannya agar manfaatnya lebih tersebar. Kita punya skill ini dalam manajemen misalnya, akuntansi, ya kita bantu keuangan umat, ya, lembaga-lembaga, yayasan-yayasan yang bergerak untuk dakwah ilallah, kita bantu, ya, meskipun mungkin gaji yang diberikan tidak banyak, tapi ingatlah pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan itu besar sekali. Jadi yang dapat pahala bukan hanya ustadz, tapi orang-orang yang ikut andil. Ya, misalnya orang-orang yang bisa desain, buat poster, kajian ustadz, itu kan mereka dapat pahala besar itu. Yang ikut misalnya 1.000 orang. Ya 1.000 orang itu dapat pahala dia. Nah itu kan luar biasa. Itu misalnya ngedit video 1 jam durasi, yang nonton itu ratusan ribu. Itu dapat pahala itu. Ya. Maka dalam Islam itu luar biasa. Amalan soleh itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak sekali. Gara-gara kontribusi apa yang kita bisa gunakan untuk menolong agama Allah. Ya sebenarnya Allah tidak butuh kita. Allah tidak butuh kita ya kawan. Tapi justru kita yang butuh untuk menolong agama Allah, untuk bekal kita ya di akhirat kelak, agar kita bisa selamat, agar kita bisa menjadi hamba Allah yang membawa hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Ketika itu hari tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang bersih. Apa yang kita bawa nanti? Uang? Tidak mungkin kita bawa uang. Mati, sudah kita tinggal. Rumah mewah? Tidak mungkin kita bawa rumah mewah. Ya, kita tinggal. Mobil mewah? Tidak mungkin. Tapi amalan kita itu yang kita bawa. Oleh karenanya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, yatba'ul janazata. Ya, salasun. Janazata itu diikuti 3 hal. Ya, maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Hartanya, keluarganya, lalu amalnya. Yarji'usnani. Yang 2 kembali lagi ke rumahnya. Ya, hartanya sama keluarganya kembali dia. Wa yabqa wahid. Ya, sisa 1 yang menemani dia nanti di alam kubur. Yaitu amalan dia. Oleh karenanya, mumpung kita masih hidup,
diberi kesempatan oleh Allah, kita perbanyak amalan soleh, kita perbanyak berkumpul dengan orang soleh, kita perbanyak eh, belajar ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqomah. Itu yang kita terus minta itu. Sebagaimana doa yang diajarkan Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat, ya wahai Allah, zat yang maha membolak-balikkan hati manusia. Istiqomahkanlah hambamu ini di atas agama. Jangan sampai kita menjadi hamba yang lalai, ya. Ketika kita lalai, segera kita bertaubat. Ya. Oleh karenanya tips kebahagiaan yang diberikan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam kitabnya Qawaidul Arba, dan beliau menukil dari perkataannya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ya rahimahullah taala, ya kalau kita diberikan sesuatu maka kita bersyukur, ya. Kalau kita diberikan musibah maka kita bersabar. Lalu kalau kita berbuat dosa, karena pasti anak Adam itu melakukan dosa, maka kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta tolong, ya, minta ampun ya. Minta tolong kepada Allah, ya Allah, berilah ampunan. Kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itulah tips kebahagiaan. Dan qanaah ya, ikhwan. Qanaah dalam menuntut ilmu, dalam segala hal kita harus qanaah, menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang qanaah itu kan bahagia sekali. Imam Syafi'i pernah mengatakan dalam sebuah perkataannya dan disebutkan di Diwan Asy-Syafi'iyah, sebuah syairnya. Idza ma kunta dza qalbin qanu'in anta wa malikud dunya sawa'u. Kalau seandainya kamu memiliki hati yang qanaah, maka kamu dengan pemegang kekuasaan, raja-raja itu sama saja. Karena kamu bersyukur. Tapi betapa banyak orang-orang yang memegang kekuasaan, mereka tidak bersyukur, bahkan korupsi. Ya kan? Sedangkan antum mungkin makan hari-hari aja kadang tidak cukup, tapi antum bersyukur dengan itu. Nah, itu bahagia kehidupan antum. Ketika dapat rezeki, ya alhamdulillah. Ketika mungkin rezekinya sedikit, tapi rezeki kan bukan hanya uang, ya. Ketenangan hati rezeki, kenikmatan bisa menuntut ilmu itu rezeki, anak yang soleh rezeki, istri yang soleha rezeki, ya itu rezeki. Maka ya, itu yang harus kita perhatikan, ya. Itulah ya yang bisa kita sampaikan mungkin ya. Sudah habis ya waktunya atau masih ada? Atau langsung kita buka sesi tanya jawab atau gimana, moderator? Ya Ustaz, kita buka sesi tanya jawab. Naam. Baik, kepada ikhwah wa akhwat yang ingin bertanya, disilahkan untuk menulis pertanyaannya di kolom chat ya. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk ya. Dari Abdullah. Ini Ustaz, bismillah. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu menjaga antum. Ustaz, bagaimana kita memfilter mana yang lurus jika putra kita akan belajar di Timur Tengah seperti Mesir, Yaman, dan Jordan dan lain sebagainya? Nah, bismillah. Tentunya untuk memfilter itu kita perlu pembimbing ya. Di Indonesia kita bekali dulu. Kemudian nanti ketika mau berangkat, berikan dulu senior-senior yang sudah di sana yang bermanhaj lurus. Nah, yang bisa membimbing, minimal mengarahkan. Karena banyak kita temui ya, mohon maaf, ya mungkin awalnya dari pondok-pondok sunnah ya, lalu berangkat ke Timur Tengah, entah kemana-mana arahnya, ya. Karena itu tidak ada pembimbing, sehingga kumpul dengan siapa saja, kemudian ya itulah seperti orang yang tidak kenal sunnah gitu. Nah, itulah yang harus kita siapkan ya. Jadi yang pertama adalah kita siapkan mentalnya di Indonesia, akidahnya kita kuatkan dulu. Ya, lalu ketika di sana kita carikan mentor atau pembimbing. Pasti ada kok di setiap tempat. Ya. Nanti kalau mungkin mau ke Mesir ya bisa kontak saya, nanti saya hubungkan ke teman-teman di sana. Mungkin kalau kamu mau ke Yaman ya mungkin ya kalau memang saya ada yang kenal ya mungkin saya arahkan ya. Kalau di Madinah mungkin nanti
Nah, kalau di Madinah ya mungkin bisa ketemu dengan saya sendiri. Jadi harus ada pembimbingnya, minimal yang mengarah. Dulu saya juga seperti itu, ada alhamdulillah yang membimbing kita gitu, senior-senior kita yang mengarahkan, "Kamu ngajinya sama masyaikh ini, nanti eee, kemudian nanti di sini-sini tempat kajiannya," ya. Agar kita terjaga kumpulan kita dengan orang-orang soleh ya, yang tentunya membawa manhaj yang benar ya. Nah, itulah yang harus kita perhatikan, ya. Lalu ya kita terus, apa namanya, motivasi terus ya, kita kasih link-link misalnya, itu anak kita ya kita kasih link-link aja, kajian-kajian yang para ulama kita ya. Misalnya kajiannya Syekh Shaleh Utsaimin ya, kajiannya Syekh Abdul Razak Al-Badar ya, untuk mereka mendengarkan. Karena kan kalau yang orang sudah berbahasa Arab ya harusnya mendengarkan kajian yang berbahasa Arab ya, agar terlatih keilmuannya, kemudian, kemampuan bahasanya juga bisa terlatih ya. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol, pertanyaan yang lain? Baik, kepada yang masih ingin bertanya, dipersilahkan untuk ditulis. Kita menunggu beberapa waktu ke depan, ya. Beberapa menit ke depan. Silakan. Jadi yang apa bertanya tadi dapat hadiah enggak? Katanya disediakan 3 hadiah ya? Betul enggak? Itu nanti untuk kuis gitu. Oh, itu kuis ya? Oh ya. Baik. Baik, saat ada pertanyaan yang masuk. Bismillah, barakallahu fikum ya Ustadz. Ana ingin bertanya, tak bisa dipungkiri, salah satu pendukung pendidikan adalah perekonomian. Nah, Bagaimana cara menghadapi jika orang tua sering berdebat karena masalah uang untuk biaya sekolah, dan terkadang membuat anak itu sendiri tertekan secara tidak langsung. Jazakumullah khair. nah, memang enggak kita pungkiri ya itu semuanya terjadi. Nah, solusinya cari beasiswa makanya. Ya, saya dulu bukan orang yang cukup ya, makanya saya cari beasiswa itu, ke Libya cari beasiswa, ke Madinah itu ya pengen cari beasiswa awalnya ya. Ya memang ke Timur Tengah beasiswa. Cuma kan memang ada, makanya kita usaha itu ya. Di Indonesia kita bisa belajar banyak kok mahat-mahat yang membuka beasiswa ya. Kita juga harus dekat dengan para asatidzah ya, untuk dikasih link-link, mungkin ada orang tua asuh dan lain sebagainya. Jadi kita harus aktif ya dalam hal-hal seperti itu ya, mencari ya mendekati asatidzah ya. Ya kalau kita benar-benar sungguh-sungguh pasti Allah bantu. Ya, pasti Allah bantu, apa namanya, hal-hal seperti itu. Saya salah satu faktor dulu, eee, pengen ke sini itu ya, apa namanya, ke sana ke sini ya, yaitu mencari beasiswa itu karena memang sejujurnya kita ndak mampu untuk kuliah biaya mahal-mahal ya, karena ekonomi juga
kita sadar ya, saya juga orang tua sudah tidak ada, ya sisa ibu itu pun pekerjaannya hanya jualan sayur. Ya jadi ya, apa namanya, ya kita sadar diri juga, makanya kita cari beasiswa. Nah, kita gunakan kemampuan-kemampuan kita, ya kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, ya untuk bisa tetap belajar. Dan belajar itu ya butuh kesungguhan. Kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah pasti Allah akan bantu. Ya, pasti Allah akan bantu. Mungkin kalau antum mungkin tingkatnya masih sekolah SMA, SMP atau mau Mahat Ali, ya mungkin nanti bisa hubungi saya. Nanti saya kasih link-link untuk beasiswanya itu, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kalau di Indonesia sudah beberapa kemarin ustadz-ustadz mencari kader-kader untuk dijadikan generasi penerus ya. Di beberapa ma'had gratis, dibiayai 100% ya. Jadi antum harus cari link-link seperti itu ya. Yang penting dekat dengan para asatidz, karena asatidz kan tentunya punya link-link yang tidak kita miliki ya. Mereka punya akses-akses untuk beasiswa-beasiswa tersebut. Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, syukran jazakallah. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ustadz Afwan, mohon nasihatnya untuk kami yang akhwat, yang punya semangat untuk menuntut ilmu, tapi terhalang oleh beberapa hal. Seperti ya kalau mau safar gitu kan tidak ada mahramnya dari keluarga. Karena banyak juga yang belum mengenal agama ini dengan baik. Dan jika menikah belum siap gitu Ustaz. Jadi mohon nasihatnya. Nah, untuk wanita, karena kewajiban ala kulli muslimin kata para ulama, ya mencakup muslim laki-laki wa muslimah perempuan, ya. Dan ketika perempuan itu mau menuntut ilmu dengan safar misalnya butuh mahram, dan ketika menikah belum siap, ya apa alasannya kok tidak siap? Kalau misalnya umumnya sudah matang, karena itu bisa menolong kita dalam menuntut ilmu, kenapa tidak gitu? Nah itu yang harus menjadi pertimbangan gitu. Kalau kita misalnya tidak menikah, kita terbengkalai dalam menuntut ilmu, dalam mahram dan lain sebagainya. Sedangkan dengan menikah, kita praktisikan, kita kita kan sudah hitung-hitungan. Insya Allah kebutuhan nanti seperti ini, itu insya Allah bisa. Kenapa tidak? Nah, sekarang yang Anda saksikan di Mesir itu, di beberapa tempat, ya rata-rata mereka menikah kok. Ya, yang perempuan-perempuan tuh dijodohkan dengan sesama penuntut ilmu, sehingga mereka menuntut ilmu bareng. Ya. Bahkan ada kakak kelas kita itu, ya karena namanya sudah menikah ya mau nggak mau ya harus punya anak ya. Dan ketika itu waktu ujiannya berbarengan. Maksudnya dia hari itu juga cuma beda jam. Ya gantian akhirnya ngomong anaknya. Ya, gantian. Dia ujian, bapaknya ujian ya anaknya sama ibunya. Ibunya ujian, anaknya sama bapak. Dan itu di jalan, dan itu nikmat. Yang lebih lagi sekarang pemuda-pemuda ya, fitnah syahwat kan di mana-mana. Maka kita harus perhatikan masalah itu gitu. Jadi yang kita tanya ya diri kita, apa yang menjadikan kita tidak siap nikah? Ya mungkin banyak Ustaz faktornya, saya masih terlalu muda, saya enggak pengen punya anak dulu ini. Ya. Sedangkan kalau antum seperti ini terus ya tidak bisa menuntut ilmu misalnya. Makanya kalaupun memang enggak mau nikah dulu ya sudah, menuntut ilmu di tempat yang mungkin terjangkau saja. Ya, terjangkau, dekat ya. Mungkin bisa diantar orang tua, habis itu ditinggal lagi. Itu enggak masalah. Atau ikut kajian-kajian ya memang bukan jaraknya safar ya, kayak kita misalnya jarak cuma 10 menit di masjid-masjid, itu kan masih bisa. Dan sekarang menuntut ilmu kan sudah tak terpisahkan dengan ruang ya. Bahkan banyak sekarang kan akhwat-akhwat itu, kebetulan juga saya lagi membina kuliah online itu ya, penasehat ya di kuliah di Mesir ya. Itu banyak ikut akhwat itu S1 itu.
Ada yang berbayar itu di Moniseta, di apa namanya, yang di Gambia itu Afrika. Itu persyaratannya banyak akhwat, mereka kan belajar juga. Nah, jadi bisa dijadikan opsi kuliah online ya. Meskipun kita tetap harus cari guru yang offline ya, ya di wilayah kita, di lingkungan kita. Ya semoga ada gitu. Sekarang alhamdulillah dakwah sunnah ini sudah tersebar di seluruh kota. Insya Allah lah. Kalau misalnya belum apa namanya tahu ya cari tahu informasinya. Misalnya di kota apa, nah, mungkin ditunjukkan ini maatnya nih. Ini ada kajian-kajian di sini. Ya. Nah itu sekarang kan ada media sosial mempermudah kita. Nah itulah ya. Di tetap semangat dan kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala agar tetap kita semangat dalam menuntut ilmu. Ya karena menuntut ilmu itu bagian dari jihad ya. Jihad fisabilillah itu kerja di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, beberapa pertanyaan lagi, yaitu Bismillah, karena saat ini merasa kurang sekali dalam menuntut ilmu dan seperti ya bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Bagaimana agar hati ini selalu ingin menuntut ilmu, Ustaz? Mohon nasihatnya. Naam. Kalau kita sudah mulai malas-malasan seperti itu, ya ingat lagi tujuan kita. Ingat lagi tujuan kita. Tujuan kita itu adalah meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita derajat yang tinggi bagi orang-orang yang selalu menuntut ilmu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan yang menuju surga. Ingat ya ikhwan, kehidupan kita ini singkat. Ya, memang ada saatnya kita futur itu ada saatnya. Ya, itu sudah disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Ya, setiap masanya, setiap semangat itu ada fatrah. Ya, inna likulli syirratin fatrah. Setiap masa semangat ada futurnya. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Kalau futurnya itu kepada sunnah, kepada amalan-amalan sunnah yang lain, dari satu amalan ke amalan yang lain, eh, misalnya bosan apa? Bukan bosan ya, apa? Jenuh ya, menuntut ilmu ngafal Quran terus. Ya kita cari sunnah yang lain. Misalnya kita tafakur, jalan-jalan ke pantai dengan eh, mentadaburi ya ayat-ayat Allah atau bermain bola misalnya. Ya beralih kepada hal-hal yang bukan maksiat ya. Pamangkanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Barang siapa yang futurnya malas-malas itu kepada selain sunnah atau hal-hal yang dimurkai oleh Allah, maka dia akan binasa. Soalnya dia futurnya apa? Main apa atau nonton-nonton hal-hal yang kurang bagus ya. Jadi itu dia akan binasa. Kita tidak pungkiri bahwasanya futur itu ada dan kita arahkan futur itu ke hal-hal yang positif, ke hal-hal yang tidak bertentangan. Misalnya bisa jalan-jalan, bisa mandi naik gunung, ya. Hal-hal yang tidak melalaikan atau hal-hal yang mubah, hal-hal yang mubah. Ya, ingat tujuan kita dan bertemanlah dengan orang-orang soleh. Karena ketika antum futur dan berteman dengan orang-orang soleh pasti akan diingatkan. Berbeda ketika antum berteman dengan orang-orang tidak soleh. Pasti futur antum didukung. Udahlah, ngapain belajar lagi? Ya, kayak kayak mau jadi kiai aja. Itulah. Ya, syaitannya seperti itu. Ya, kita belajar bukan untuk jadi kiai, tapi untuk bisa menjadi hamba Allah yang benar, hamba Allah yang selalu tahu akan hakikat diri kita, bahwasanya kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Ya. Nah, itulah ingat tujuan berteman dengan orang-orang soleh. Ya, wallahu a'lam. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya, bagaimana menumbuhkan minat dalam membaca? Nah, ada suatu kitab yang bagus itu, Al-Musyawwiq ilal Qiraah. Ya, Al-Musyawwiq ila al-Qiraah. Nah, itu apa? Menumbuhkan sifat
membuat rindu al-musyawwiq, membuat rindu untuk kita terus membaca. Ya kita cinta dulu. Ya sesuatu itu tumbuh dari cinta, ya. Kita harus cinta dulu buku itu, ya, bacaan-bacaan itu. Kalau kita enggak cinta ya males. Baru buka satu lembar ngantuk. Jadi kita harus cinta dulu. Lalu kita juga harus apa namanya? Ya kita dalam membaca harus baca mukadimah dan yang paling penting kita baca adalah mukadimah dan daftar isi. Nah, itu semangat. Nanti selanjutnya itu isinya apa sih gitu. Jadi kita enggak penasaran. Memang kita betul-betul rindu untuk membaca. Dan kita lihat motivasi apa namanya? Bagaimana para ulama dahulu gitu. Saya sempat ada tulisan itu. Mungkin ini yang bertanya bisa hubungi saya nanti. Panduan menulis buku untuk pemula. Nah, itu saya alhamdulillah sekarang lagi proses terbit. Kemarin sudah turun ISBN-nya. Jadi bagaimana kita bisa menulis buku? Dan salah satu poinnya saya sebutkan di sana. Sebelum orang bisa menulis buku itu pasti dia membaca. Dan saya sebutkan kisahnya Imam Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi itu luar biasa. Ya. Jadi ada yang dijuluki bapak penulis dunia atau bapak penulis dalam Islam. Imam At-Tabari. Imam At-Tabari sebelum menulis ribuan jilid itu ya mereka bacanya itu ya ribuan jilid juga. Ya, begitu juga Ibnul Jauzi. Nah, saya sebutkan di beberapa poinnya itu di awal-awal itu. Ya, makanya selain kita mencintai dulu ya, menumbuhkan rasa suka itu kita cinta dulu. Bagaimana Ustaz agar kita cinta? Enggak cinta membaca itu kadang males. Ah, itulah kita niatkan untuk ibadah ya. Daripada kita baca hal-hal yang tidak bermanfaat ya lebih baik kan kita membaca buku yang bermanfaat ya kan. Nah, itulah ya. Kemudian selain itu kita cinta dulu, niatkan untuk ibadah, lalu kita apa namanya? Membaca bagaimana para ulama dulu membaca. Ada juga kitab yang bagus itu. Qimatuz Zaman Indal Ulama. Ya, Qimatuz Zaman Indal Ulama itu karangannya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Judul bahasa Indonesia itu ya, saya lupa ya. Yang bahasa Arabnya Qimatuz Zaman Inda Al Ulama. Pentingnya waktu ya menurut para ulama. Itu kan mereka luar biasa itu. Ya, wallahu a'lam. Nah, Mas pertanyaan selanjutnya, Ustadz, Ana juga sekolah umum di bangku SMA di Jember. Salah satu program untuk beasiswa belajar bahasa Arab dan lain-lain sekolah di Universitas Islami apa saja, Ustaz? Nah, antum masih sekolah ya, SMA ya. Tentunya nanti pengen cari beasiswa untuk belajar di Universitas Islamiyah bahasa Arab. Ya kalau di Indonesia bisa ke Libya, itu yang beasiswa ya. Bisa nanti nyari-nyari. Kalau di Jember itu ada STDI, mungkin antum bisa lobby-lobby ya, kenalan sama ustadznya. Mungkin diperingan nanti biayanya karena orang lokal ya. Di sana ada STDI Imam Syafi'i Jember ya. Kemudian ada beberapa ma'had yang lain ya. Atau bisa daftar ke tempat kita tahun depan ya. Untuk biar siswa ya. Kita insya Allah gratis di sini. Ya bisa banyak opsi kok ya. Banyak opsi. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Ana di KSA dari tahun 2013 sampai sekarang. Tugas di rumah sakit staf Indonesia sendiri. Pertanyaannya di mana, Ustaz? Di Saudi buku-buku sunnah bahasa Indonesia tempatnya, Ustaz? KSA ya. Di ini Maktabat Darussalam. Coba itu ada terjemahan bahasa Indonesia yang dijual secara bebas di Maktabat Darussalam. Coba dicari itu ya.
Di setiap cabang ada kok, di setiap kota. Ya mungkin anti tinggalnya entah di mana, ya mungkin kalau di Madinah atau di Riyadh atau di ini, insya Allah ada. Dicari saja. Ya. Atau solusi lain ya bisa beli di Indonesia kemudian titip jamaah yang umroh. Sekarang umroh tutup ya. Tapi ala kulli hal di Maktabat Darussalam itu setahu ada terjemah-terjemah bahasa Indonesia itu. Termasuk dulu salah satu ininya dulu Dr. Erwandi itu ya yang sering beliau nulis-nulis terjemah dulu dan diterbitkan di situ. Itu menurut cerita beliau di Maktabat Darussalam karena kan beliau sempat lama di Riyadh ya. Wallahu alam. Ustaz, beberapa pertanyaan lagi ini. Bismillah, bagaimana cara agar tetap bisa belajar ilmu syar'i sesuai syariat di balik pelajaran umum yang sangat padat, Ustaz? Nah, belajar ilmu syar'i itu kewajiban. Jadi kita harus luangkan waktu. Ya tidak harus terus-menerus. Kalau antum jurusannya umum ya, antum tetap harus ada jadwal mungkin sepekan sekali, ya sepekan 2 kali. Memang ya nggak harus setiap hari, tapi bisa kok kita sekarang setiap hari. Misalnya antum download MP3 itu, antum bisa dengarkan terus setiap hari di sela-sela mungkin di malam hari mau tidur ya. Jadi enggak sulit sekarang. Ya. Tapi antum harus punya majelis rutin untuk ngaji-ngaji ilmu syar'i yang lain ya, sepekan sekali atau 2 pekan sekali di tengah kesibukan antum itu ya. Jangan sampai dunia melalaikan kita. Ya, karena kehidupan kita ini tujuannya akhirat bukan dunia. Wallahu a'lam. Ustaz, barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah, Ustaz. Izin bertanya, ana seorang akhwat yang berkeinginan untuk menempuh pendidikan di Madinah. Ilmu, ana berkeinginan pula untuk menikah, tetapi dilarang orang tua untuk menikah. Ketika kamu melanjutkan pendidikan, tetapi tidak boleh menikah, Ustaz. Bagaimana solusinya, Ustaz? Jazakallah khair. Nah, kalau menuntut ilmu di Madinah ya harus nikah, mau nggak mau. Kecuali bapaknya mau nemanin saya di sana atau ada masnya. Karena syarat untuk kuliah di Saudi itu harus ada mahram. Dan ada di sana di Madinah itu kuliah akhwat ya, kuliah di Jami'ah Thaibah. Karena memang yang bisa untuk akhwat itu ya hanya Jami'ah Thaibah namanya. Ada kita di Indonesia, orang Indonesia di sana. Dan rata-rata mereka nikah sama mahasiswa UIM. Nah, jadi sama-sama menuntut ilmu dia. Dan itu kampusnya nggak jauh, dekat. Ya, nah di lobi caranya sama orang tua itu. Dulu saya juga memang dilarang nikah waktu kuliah. Saya nikah itu tadi luput diceritakan ya. Ya saya nikah itu tahun 2018. Setelah saya haji itu saya nikah. Itu saya masih semester 5 kalau nggak salah. Semester 5. Awalnya enggak boleh karena terkendala ini nanti itu ya. Orang tua itu kan khawatir. Bukan orang tua itu enggak sayang sama kita, bukan. Tapi orang tua itu kan kadang khawatir anaknya enggak mampu ya. Kita buktikan saja. Kita buktikan sama orang tua, kemudian kita bicara pelan-pelan ya. Ya insya Allah. Lama-kelamaan orang tua itu akan luluh juga. Kalau kita bisa membuktikan, kemudian kita berprestasi misalnya. Ya, itu bisa ditempuh ya. Dengan bicara baik-baik. Mungkin kita harus lebih dekat lagi dengan orang tua. Ya. Alam. Ustaz, barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Apa yang harus Ana lakukan untuk menghindari ikhtilat, tapi Ana tidak bisa, Ustaz, karena Ana kuliah di kampus umum. Mengenal hidayah sunnah setelah 2 tahun menjalani perkuliahan. Dan Ana di kampus teknik yang mayoritas laki-laki semua. Akhwat hanya bisa dihitung sama jari, Ustaz. Dan dari 42 orang di kelas, pernah waktu itu Ana sendiri yang akhwat di kelas, Ustaz. Dan saat pandemi saat ini, dosen menyuruh mengaktifkan video kamera. Ana sebelumnya sudah izin, tapi tetap Ana disuruh untuk menghidupkan kamera, Ustaz. Dan dosen tersebut juga tahu tampilan Ana yang sekarang udah berpakaian syar'i lengkap dengan niqab. Tapi Ana tetap disuruh menghidupkan kamera, Ustaz, saat kuliah daring. Mohon nasihatnya, Ustaz. Nah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampunya.
Dan kalau untuk keluar ya mungkin susah ya. Jadi ya udah kita hindari semaksimal mungkin dan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekhilafan kita yang kita lakukan, bertakwa semampunya dan kita minimalisir saja. Kalau kita tidak bisa meninggalkan semuanya, kita minimalisir. Ya, kita minimalisir interaksi-interaksi yang tidak penting dengan lawan jenis. Ya, wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Tapi pertanyaan selanjutnya, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Saya adalah akhwat berusia 20 tahun. Kebetulan saya saat ini sedang kuliah dan bekerja. Saya adalah orang yang bercita-cita untuk menikah muda, namun ini mendapatkan pertentangan dari orang tua Ana, Ustaz, dikarenakan takut mengganggu perkuliahan gitu kan dan pekerjaan. Jadi menurut Ustaz, langkah apa yang harus Ana ambil untuk kebaikan itu semua, Ustaz? Nah, ini tadi sudah saya sebutkan, dekati orang tua. Orang tua itu, kenapa sih kok melarang anaknya nikah muda itu kenapa? Khawatir. Kadang orang tua melihat anaknya tidak mandiri gitu loh. Sedangkan pernikahan itu adalah sesuatu yang besar. Kita menyatukan dua keluarga. Kita harus bertanggung jawab. Bagi yang akhwat, dia harus melayani nanti suaminya. Baik dari segi nanti masakan, kemudian nanti dia hamil, dia punya anak. Nah itu kan orang tua itu mikir. Cuma orang tua kan tidak percaya ke kita karena kita mungkin belum mandiri di mata mereka. Kita buktikan sama orang tua itu. Dan sekarang nikah muda itu luar biasa. Ya, nikmat sekali. Kalau kita nikah muda itu, ya kita bisa terhindar dari dosa-dosa yang ya kebanyakan pemuda lakukan lah. Ya pacaran, ya hal-hal yang melanggar syariat. Dengan menikah muda kita bisa terus berkarya, terus meneruskan kuliah kita, enggak masalah. Asalkan kita buktikan saja sama orang tua. Orang tua itu perlu bukti. Ya, bagi akhwat, dekati orang tua, terutama ibu. Ya, kemudian bapak. Tanya alasannya. Tanya alasannya. Apalagi nanti sudah bekerja, tentunya sudah memiliki penghasilan. Ya, dari penghasilan itu coba ditabung dan sisihkan untuk orang tua. Ya, untuk belikan hadiah-hadiah orang tua. Agar senang mereka. Jadi kalau kita meminta sesuatu dengan seseorang, ya dengan orang tua kita, buat senang dulu mereka. Dulu, ya semampu kita ya kita belikan apa yang mereka suka. Ya. Nah baru ya insya Allah lah nanti ada jalannya saja. Kemudian berdoa, jangan tinggalkan doa, insya Allah ya, insya Allah jika kita bersungguh-sungguh betul-betul ya akan dimudahkan kok jalannya semuanya. Wallahu a'lam. Ustaz, barakallahu fiik. Pertanyaan ini masih banyak pertanyaan lagi. Masih dua lagi Ustaz, dua pertanyaan. Oh iya, lagi ya. Udah jangan banyak-banyak lagi ya. Karena ini udah masuk waktu Jumat. Bentar lagi. Sudah waktunya ya. Ustaz, apa saja ilmu yang harus dipelajari ketika ingin menikah? Masya Allah, pertanyaannya tentang nikah terus dari tadi ini. Iya, nikah semua. Kayaknya tidak sesuai dengan tema ini. Allah musta'an. Ala kulli hal, ya ilmunya ya ilmu tentang nikah. Bagaimana kita nanti membina rumah tangga. Karena semua kan butuh ilmu. Kan sudah saya sebutkan tadi. Ya, semua ibadah nikah itu kan seumur hidup. Dan itu semuanya membutuhkan ilmu. Nanti kalau misalnya ada diktat ya, pranikah itu diikuti aja. Diikuti saja. Itu yang ngajar harus ustaz-ustaz yang sunnah ya. Kalau ada itu, kemudian kita baca-baca artikel, kita beli buku ya, kajian para asatidz. Itu untuk ilmu-ilmu di situ. Karena bahaya juga kalau kita nekat-nekat tidak ada ilmunya. Nanti ustadz yang susah. Banyak kasus-kasus seperti itu ya. Dia belum tahu ilmu bagaimana tentang darah haid ya. Sehingga malam-malam itu dia telepon ustadz. Ustadz gimana ustadz istri saya ini guys? Ini apa darah apa seperti ini ya? Itu kan ya sebenarnya yang bukan memalukan cuma hal itu kan dasar sekali itu harus kita pelajari.
bagaimana nanti tentang bagaimana kebiasaan wanita itu seperti apa dan lain sebagainya. Ya, wallahu a'lam. Ustaz, mungkin satu pertanyaan lagi Ustaz ya, karena Nah, keterbatasan waktu kita. Saya alhamdulillah. Ustaz, semoga Ustaz selalu diberikan penjagaan oleh Allah Ta'ala. amin amin. Bagaimana dalam memahami kebenaran beragama bagi anak-anak muda yang masih sibuknya sekolah dan banyak mapel yang harus dikuasai. Sedangkan belajar agama sendiri adalah hal yang wajib bagi umat muslim demi keselamatan dunia dan akhirat. Jadi bagaimana meyakini para pelajar pemuda-pemudi itu saat awam untuk apa cara nasihat untuk membuat mereka memahami kebenaran. Nah, jadi kalau kita mau mengenalkan mereka para pemuda itu, enggak bisa kita langsung kenalkan dia kitab-kitab ini harus ngajinya kayak gini, enggak. Kita kasih tahu saja bahwasanya kewajiban kita kepada Allah itu beribadah, ya. Jangan lupa di kesibukan kita ini masih ada waktu untuk beribadah kita kepada Allah, ya, untuk kita menuntut ilmu agama. Minimal kita bisa tahu hal-hal yang wajib bagi kita, ya. Nah, barulah di situ nanti dia akan tumbuh ketika orang sudah tahu hal-hal yang wajib dia ya kepada Allah ya, nanti akan tumbuh dengan hal-hal yang lain. Ya. Insyaallah taala. Jadi jangan tiba-tiba disuruh belajar apa banting setir enggak. Ya, biar saja mereka pada bidangnya masing-masing. Cuma ada kewajiban untuk menuntut ilmu, kewajiban kepada Allah. Nah, itu jangan sampai lupa. Nah, itu yang harus kita ingatkan terus. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, barakallahu fiik. Baik, karena keterbatasan waktu kepada ikhwah akhwat yang mungkin pertanyaannya belum bisa dijawab, insyaallah di lain kesempatan. Sebelum kita menutup kajian ini, ada kuis dari Ustadz. Bagi ikhwan yang ingin menjawabnya, silakan aktifkan video. Sedangkan akhwat yang ingin menjawab, silakan diketik dengan mengangkat tangan, raise hand. Fadhal, Ustadz. Pertanyaan Ustadz, 3 pertanyaan ya. Sebutkan perbedaan kuliah di Mesir dan di Madinah. Sudah saya sebutkan tadi ya. Ada yang ingin menjawab, ikhwah, akhwat? Fadhal. Masya Allah. Nam ulumil istafiyah. Tafadhal. Untuk di pertanyaan menjawab via chat ya. Ana bacakan jawabannya. Di Mesir beasiswanya tidak penuh, di Madinah beasiswanya penuh. Apa contohnya itu? Masa cuma itu aja? Kurang lengkap itu. Tafadol Ida Yuni.
masih dari yang tadi Ustadz, jalur masuk di Mesir itu jelas, di Madinah tidak karena ada kriteria khusus. Oh gitu. Ya, ahsan, barakallahu fiik. Nah, udah nggak apa-apa, nanti dapat hadiah lah itu. Nah, itu udah bagus jawabannya. Pertanyaan kedua mungkin Ustadz. Coba sebutkan 2 sahabat yang awal-awal saya sebutkan tadi yang menuntut ilmu secara mungkin berjalan selama berbulan-bulan ya ke Mesir dan ke Syam. 2 sahabat. Tafadhol Risma Yuliana. Tafadholi Risma Yuliana. Oh ya, ini ada live-nya nggak di sini? Live Facebook atau live ini IG? Afwan Ustadz, untuk live IG atau live FB kita hari ini nggak ada Ustadz, karena kita fokus di Zoom aja Ustadz. Oh gitu, oh ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Soalnya ada yang nanya gitu, tapi ala kulli hal nggak apa-apa. Allah nanti setelah kajian mungkin akan kita coba di-post di YouTube-nya Sinergi Sebaris namanya Ustadz. Oh gitu, oh ya nggak apa-apa. Baik Ustaz, sudah dijawab. Abu Ayub dan Jabir bin Abdullah. Masya Allah, Hasan. Sahih, Masya Allah. Nah, saya. Satu lagi ya. Satu lagi sahih. Sebutkan apa kelebihan-kelebihan Imam Ahmad yang sudah saya sebutkan tadi. Saya Ustaz, jawaban Imam Ahmad pernah mengelilingi dunia 2 kali sampai ia mengumpulkan kitab Al-Musnad Imam Ahmad. Masya Allah. Baik, Hasan. Barakallahu fiik. Ustaz, silakan untuk ditutup Ustaz. Baik, alhamdulillah ya kita sudah membahas ya tentang tema perjalanan menuntut ilmu. Ya semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya.
yang salah datang dari kami, ya dari syaitan, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menjadikan kita dan kita wafat di atas kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi segala amalan kita, dan perjumpaan kita bukan hanya perjumpaan di sini, tapi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perjumpaan lagi nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.